Angin sore mengelus pelan dinding papan rumah kontrakan yang mulai lapuk. Atap sengnya mengeluh tiap kali hujan datang, meneteskan air di sudut ruang tamu yang tak lagi layak disebut ruang. Disinilah Yuni tinggal bersama 3 anaknya sejak 2 tahun lalu, setelah sang suami pergi meninggalkan mereka demi perempuan lain yang lebih muda, lebih cantik, dan katanya lebih segalanya. Yuni, wanita 32 tahun yang dulu dikenal ceria dan ramah, kini berubah menjadi sosok yang tenang dan lebih banyak diam. Hanya suara anak-anaknya yang membuatnya terus bertahan. Ia menjual gorengan dan baju bekas di pasar setiap hari. Berangkat pagi-pagi buta, pulang menjelang maghrib dengan kaki pegal dan bau minyak goreng menempel di seluruh tubuhnya. Hari itu, dagangannya tak banyak laku. Uang yang didapat hanya cukup untuk membeli beras 2 liter dan 1 butir telur. Ia bagi telurnya jadi 4 bagian kecil, 1 untuk setiap anaknya, 1 untuk dirinya. "Nggak apa-apa, ibu kenyang lihat kalian makan," katanya sambil tersenyum, walau perutnya sendiri keroncongan. "Masih demam, Kak?" tanyanya pada anak sulungnya, Andi, yang terbaring lesu di tikar kumal. Anak itu hanya mengangguk pelan, matanya berat, nafasnya tersengal, dan tubuhnya panas seperti api. Sudah 2 hari Yuni tak bisa membawanya ke puskesmas karena tak ada biaya. Obat warung pun sudah habis. "Besok ibu cari pinjamannya, kamu kuat dulu malam ini," bisiknya sambil membasahi handuk kecil dan mengompres dahi Andi. Tangis kecil terdengar dari dapur. Si bungsu, Kinan, rewel karena kelaparan. Yuni bangkit membuka rice cooker yang kosong. Hanya uap sisa tadi sore yang menyapa wajahnya. "Tunggu ya sayang, ibu cari sesuatu dulu," gumamnya sambil mengais-ngais lemari dapur yang nyaris kosong. Di tengah segala keterbatasan itu, Yuni tetap berusaha tersenyum. Ia peluk anak-anaknya satu persatu sebelum mereka tidur. Ia mengusap kepala mereka, berharap malam bisa cepat berlalu, berharap esok ada keajaiban. Malam semakin larut. Setelah anak-anak tertidur, Yuni mengayuh sepedanya ke pasar malam untuk mengembalikan nampan pinjaman. Lampu-lampu jalanan di desa itu temaram dan kabut tipis mulai turun. Pasar sudah hampir tutup, hanya tersisa beberapa pedagang yang merapikan dagangan. Yuni menyerahkan nampan lalu berjalan kaki pulang. Jalan pintas di belakang pasar lebih cepat, melewati kebun bambu dan sawah gelap. Biasanya ia takut lewat sana, tapi malam ini rasa lelah mengalahkan rasa takut. Langkah kakinya terhenti saat melihat seorang nenek duduk di atas batu besar di bawah pohon beringin tua. Nenek itu mengenakan kain lurik dan kerudung tipis. Tangannya menggenggam tas rotan kecil. "Duk," suara nenek itu pelan tapi terdengar jelas. Yuni tertegun. Tak ada siapapun di sekitarnya. Nenek itu menatapnya tajam, namun tidak menakutkan. Justru ada aura damai, tapi aneh. "Kamu Yuni kan?" tanya nenek itu lagi. Yuni makin heran. "Iya bu, tapi saya belum pernah ketemu jenengan." Nenek itu tersenyum samar. "Aku tahu kamu. Aku tahu deritamu. Suamimu pergi, anakmu sakit, uangmu habis. Kamu hampir menyerah." Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di dada Yuni. Matanya berkaca-kaca. "Jenengan siapa mbah?" tanyanya pelan. "Aku cuma orang tua yang kasihan melihatmu, Dok. Tapi kalau kamu mau, aku bisa bantu. Ada jalan, asal kamu mau mengikuti petunjukku." Yuni menelan ludah. Ia bingung. Rasa takut, penasaran, dan harapan bercampur jadi satu. Jalan seperti apa? Nenek itu membuka tas rotan, mengeluarkan selembar kain putih dan sebotol kecil air yang beraroma bunga. "Tidak sekarang. Kalau kamu siap, datanglah ke pohon besar dekat pemakaman tua di desa utara itu. Malam Jumat Kliwon. Bawa bunga 7 rupa dan kain ini. Tapi ingat, ini bukan main-main, Yuni." "Buat apa, Bu?" Yuni mulai gelisah. "Untuk mengubah nasibmu. Tapi setiap pilihan ada sesuatu pengorbanan." Nenek itu berdiri, lalu berjalan pelan menuju arah kabut. Dalam sekejap ia lenyap di telan gelap malam. Yuni tertegun cukup lama sebelum akhirnya berlari kecil menuju rumah. Sepanjang jalan kata-kata nenek tadi bergema di kepalanya. Ia ingin percaya, tapi juga takut. Namun satu hal pasti, hatinya mulai goyah.
Ia ingin keluar dari lingkaran derita ini, apapun caranya. Langit malam itu kelam, seperti menyimpan rahasia yang tak ingin dibagi pada siapapun. Angin berembus pelan saat Yuni melangkahkan kaki menuju hutan kecil di dekat pemakaman tua, seperti yang diperintahkan si nenek misterius 3 hari lalu. Ia mengenakan jarik coklat tua, selendang hitam menutupi bahunya, dan di tangannya tergenggam sekantong bunga 7 rupa yang dibelinya dari pasar pagi tadi. Di saku bajunya tersimpan kain putih pemberian si nenek. Selama 3 hari, Yuni menjalani puasa mutih. Hanya makan nasi putih dan minum air putih sekali dalam sehari saat berbuka. Tidak boleh bicara sembarangan, tidak boleh marah, dan yang paling berat, tidak boleh mengeluh. Ia menahan lapar, lemas, dan tangis demi satu harapan, hidup yang lebih baik untuk dirinya dan anak-anaknya. Ketika sampai di batas hutan, udara di sekitarnya terasa berbeda. Ada wangi dupa, bunga melati yang samar, padahal tak ada satupun tanaman berbunga di sekitarnya. Yuni menggenggam kain putih lebih erat, jantungnya berdetak cepat. "Aku ingin mengubah hidupku," bisiknya lirih melangkah masuk ke kegelapan. Pohon-pohon di hutan kecil itu menjulang tinggi seperti penjaga tua yang sedang tertidur. Cahaya rembulan yang menembus celah dedaunan jadi satu-satunya penerang langkahnya. Setelah berjalan kira-kira 20 menit, ia sampai di sebuah tempat lapang, tepat di bawah pohon beringin besar yang akar-akarnya menjuntai seperti jemari. Di sana, si nenek sudah menunggu, duduk bersila di atas tikar pandan. Di depannya ada kendi tanah liat dan semangkuk air bunga. "Kamu tepat waktu, Nduk," ujar nenek itu tanpa membuka mata. Yuni hanya mengangguk. Ia duduk pelan di hadapan sang nenek, meletakkan bunga dan kain putih. "Nanti malam adalah malam terakhir, malam penentuan. Kamu sudah siap?" tanya sang nenek sambil membuka matanya yang tampak redup namun tajam. Yuni menarik nafas panjang. "Saya siap, Bu. Apapun yang harus saya jalani." Nenek itu mengangguk pelan. Ia mengambil kendi, menuangkan air bunga ke tangan Yuni, lalu menyiramkannya ke kepala Yuni. "Mulai sekarang, kamu bukan lagi hanya manusia biasa. Malam nanti kamu akan bertemu dengan sang penjaga alam kekayaan. Tapi ingat, jangan sembarangan bertanya, jangan menolak, jangan lari." Yuni menelan ludah. Ia memejamkan mata saat air kembang membasahi wajahnya. Dingin, tapi juga menenangkan. Setelah selesai, ia diminta pulang dan tidur sebelum tengah malam. Ritual selanjutnya akan terjadi dalam mimpi. Malam itu, setelah memastikan anak-anaknya tidur, Yuni rebahan di tikarnya. Tubuhnya masih lelah karena puasa dan mandi kembang, tapi hatinya berdebar. Ada semacam rasa cemas yang tak bisa ia tolak. Tapi semua itu terhapus perlahan saat matanya mulai berat dan kesadarannya perlahan-lahan ditelan kegelapan. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat yang asing. Langit merah darah dan tanah di bawahnya berupa batu-batu hitam berkilau. Di kejauhan, berdiri sebuah istana megah dengan menara emas yang menjulang tinggi. Gerbangnya dijaga 2 makhluk tinggi berkulit kelabu, bersenjata tombak bermata 2. Pintu gerbang terbuka pelan, dan dari dalam muncul seorang laki-laki tampan luar biasa. Tubuhnya tegap, kulitnya pucat keperakan, dan matanya merah menyala. Ia mengenakan pakaian serba hitam bersulam benang emas, dan di kepalanya bertengger mahkota berbentuk kepala ular kobra emas yang melingkar. "Selamat datang, Yuni," ucapnya dengan suara dalam dan tenang. "Aku adalah Prabu Nagaraja, penguasa kekayaan yang tersembunyi. Engkau telah kupilih karena hatimu gigih dan niatmu murni." Yuni terpaku, mulutnya tak mampu menjawab. Prabu Nagaraja melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa menghentak tanah, seperti gemuruh petir jauh di dalam bumi. "Engkau ingin keluar dari deritamu?
engkau ingin kehidupan yang lebih baik untuk anak-anakmu, maka hari ini aku tawarkan ikatan yang akan mengubah takdirmu. Yuni menunduk, tapi rasa takut mulai memudar, tergantikan oleh rasa pasrah. Jika kau setuju, lanjut Prabu Nagaraja, maka malam ini kau akan menjadi istriku dalam alam yang tak terlihat manusia biasa. Ikatan ini hanya bisa diputus dengan syarat yang sangat berat. Namun sebagai gantinya, kekayaan, keberuntungan dan keselamatan akan mengalir kepadamu dan anak-anakmu tentunya. Lalu tiba-tiba langit menjadi lebih terang dan bunga-bunga aneh bermekaran di sekeliling mereka. Musik gamelan pelan terdengar entah dari mana, dan dalam sekejap Yuni sudah berdiri mengenakan kebaya putih indah dengan sanggul berhias bunga kantil. Di hadapannya, Prabu Nagaraja mengulurkan tangan. Terimalah perjanjian ini. Tanpa berkata-kata, Yuni mengulurkan tangannya. Begitu tangan mereka bersentuhan, cahaya emas menyelubungi mereka berdua. Tubuh Yuni melayang ringan. Jiwanya seolah terhisap ke dalam pusaran rasa yang tidak bisa dijelaskan. Antara takut, senang, dan damai. Ia tidak tahu apakah itu benar-benar mimpi atau kenyataan dari dunia yang tak kasat mata. Pagi harinya, Yuni terbangun dengan nafas memburu. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Ia menatap sekeliling. Anak-anaknya masih tidur. Ia menyentuh dadanya. Detak jantungnya masih belum stabil. Apa yang barusan aku alami? Bisiknya. Tapi semuanya terasa begitu nyata. Saat ia bangkit dari tidurnya, langkah pertamanya adalah ke dapur. Air di ember terasa lebih dingin dari biasanya. Dan entah mengapa, wajahnya di cermin kecil di dekat pintu terlihat berbeda. Lebih segar, lebih bercahaya. Ketika membuka laci kecil di meja makan, Yuni nyaris menjatuhkan sendok yang digenggamnya. Di sana, tergeletak sebuah gelang emas, berat, berukir halus, dengan pola kepala ular melingkar, persis seperti yang dikenakan oleh sosok dalam mimpinya. Tubuh Yuni bergetar, ia genggam erat gelang itu. Mulutnya berbisik lirih. Astagfirullah. Belum habis keterkejutannya, anak-anak bangun satu persatu. Mereka tampak ceria, tidak rewel seperti biasanya. Bahkan Andi yang beberapa hari demam, kini tampak segar dan lapar. Yuni bergegas menyiapkan dagangan. Hari itu ia kembali ke pasar dengan keranjang penuh gorengan dan beberapa baju bekas yang tersisa. Yang mengejutkan, semua dagangannya sebelum jam 11 siang habis. Seorang ibu yang biasanya hanya membeli 1 tahu isi, kini membeli 20. Seorang pemuda yang sering hanya menawar-nawar tanpa beli, tiba-tiba membeli celana bekas seharga 30.000 tanpa menawar. Dan yang paling aneh, saat Yuni hendak pulang, seorang wanita tak dikenal menghampirinya. "Mbak, boleh saya titip dagangan? Lihat wajah mbak tadi, saya yakin dagangan saya akan laris bersama mbaknya," katanya sambil tersenyum ramah. Yuni hanya tersenyum tipis. Di dalam hatinya, badai sedang bergejolak. Sesuatu telah berubah dan ia tahu semuanya baru saja dimulai. Hidup Yuni berubah secepat kilat. Tak sampai sebulan setelah malam di bawah pohon beringin itu, rumahnya yang dulunya hanya berdinding anyaman bambu, kini sudah berdiri dengan tembok bata kokoh. Cat putih bersih menghiasi dinding, dan di terasnya ada kursi rotan baru tempat ia biasa duduk sore-sore sambil minum teh. Anak-anaknya pun tak lagi mengenakan pakaian lusuh. Mereka kini bisa memakai baju bagus, sepatu sekolah yang layak, bahkan tas baru. Sesuatu yang sebelumnya cuma bisa mereka lihat dari balik kaca toko. Semua hutang Yuni yang bertahun-tahun menumpuk di warung Bujum, di koperasi RT, di Mekar, bahkan di tetangga-tetangganya yang dulunya sinis, lunas dalam hitungan hari. Tak ada yang bertanya dari mana uang itu berasal, atau lebih tepatnya, tak ada yang berani bertanya. Semua hanya melihat dengan mata setengah kagum, setengah curiga. Tapi Yuni tersenyum saja. Namanya juga rezeki, jawabnya tiap kali seseorang mencoba menyentilnya dengan pertanyaan basa-basi. Namun perubahan itu tak datang tanpa bayangan.
Malam Jumat Kliwon pertama. Setelah perjanjian itu, Yuni bermimpi. Ia berdiri di tengah ladang ilalang yang tinggi, sendirian, diterangi cahaya rembulan yang merah padam. Udara begitu lengket, dan dari kejauhan terdengar suara desis yang merambat masuk ke telinganya. Ia memutar badan, mencoba mencari sumber suara itu, tapi sekelilingnya tampak tak berujung. Lalu tiba-tiba, dari balik ilalang, muncul seekor ular besar. Tubuhnya hitam legam dengan sisik keemasan. Matanya merah menyala, dan lidahnya menjulur-julur seperti mencium bau ketakutan. Ular itu melilit tubuh Yuni perlahan, erat, tapi lembut, seperti memeluk, bukan mencekik. Kemudian, sebuah suara berbisik di telinganya. Suaranya dalam, pelan, namun menyihir. "Istriku cantik, jangan takut. Aku hanya datang mengingatkan." Yuni terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya memburu, dan matanya menatap langit-langit rumah. Di luar, ayam jago belum berkokok, tapi hawa di dalam kamar sudah tak sedingin biasanya. Seolah ada yang baru saja keluar dari situ. Ia melirik ke arah anak-anaknya yang masih tidur. Andi, anak sulungnya, terlihat mengerutkan dahi dalam tidur. Dinda, si bungsu, mendengkur pelan sambil memeluk boneka barunya. Yuni menarik nafas panjang dan mengusap wajahnya. Cuma mimpi, gumamnya. Tapi di dadanya ada rasa yang tidak bisa ia tolak. Minggu demi minggu berlalu, dan kekayaan Yuni kian menjadi-jadi. Dagangannya laku keras. Ada saja orang baik hati yang menawarkan kerja sama. Bahkan ia ditawari membuka warung makan kecil oleh seorang kenalan dari luar kota yang tiba-tiba mampir dan mengaku suka makanannya. Namun, sesuatu berubah di dalam rumah. Bayangan besar mulai muncul di sudut-sudut ruangan, terutama di pojok ruang tamu, dekat kursi rotan. Saat siang, tak ada yang aneh. Tapi menjelang malam, saat lampu mulai redup, bayangan itu tampak berdiri diam, besar, dan tak berbentuk jelas. Anak-anak sering menghindari tempat itu. Andi pernah berkata pelan saat makan malam, "Bu, pojokan itu kayak ada orang gede berdiri, Bu." Yuni hanya menjawab datar, "Bayangan pohon di luar, Nak." Padahal saat itu jendela ruang tamu tertutup rapat. Dinda yang dulu paling ceria, kini jadi sering menangis tiba-tiba. Suatu malam ia berlari ke kamar Yuni dengan mata bengkak. Ada orang besar duduk di kursi, matanya merah. Bapak-bapak," tangisnya sambil gemetar. Yuni memeluknya erat, menggoyang-goyangkan tubuh kecil itu untuk menenangkannya. Tapi dalam hatinya ia tahu ada yang tidak beres. Yuni sendiri juga mulai berubah. Ia sering bengong, melamun tanpa sadar. Matanya kosong saat memandangi kompor yang menyala. Kadang ia seperti sedang bicara pada seseorang, padahal rumah sedang sepi. Ia juga mulai bicara sendiri di dapur, bisik-bisik sambil tersenyum kecil. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Ibu lagi ngitung bahan dagangan." Tapi Andi tahu, ibunya tidak sedang berhitung. Suatu malam saat semua tidur, Yuni keluar rumah. Ia duduk di kursi rotan, memandangi langit. Bulan penuh menggantung, dan angin malam dingin menusuk kulit. Tapi Yuni tak menggigil. Tiba-tiba terdengar suara desis panjang, seperti suara ular merayap di lantai. Lalu muncul bayangan besar di balik pintu. Bayangan itu bergerak pelan, seolah berjalan di udara, lalu duduk di kursi kosong di samping Yuni. Tak ada kata-kata, tapi Yuni tersenyum kecil. "Saya sudah memenuhi bagian saya." Tak ada suara balasan, hanya angin yang berputar pelan. Tapi Yuni seakan tahu jawaban dari diam itu. Ia bangkit perlahan dan masuk kembali ke rumah, meninggalkan kursi yang masih panas seperti habis diduduki seseorang. Keesokan paginya saat Yuni mencuci piring, Dinda berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. "Bu," bisiknya, "semalam aku lihat ibu duduk sama bapak-bapak besar itu." Yuni terdiam. Air dari keran mengalir terus membasahi lantai. "Matanya merah, Bu. Dia liatin aku." Dinda mulai menangis. Yuni mematikan keran dan memeluk anak itu, mencium ubun-ubunnya sambil menggigil. "Gak apa-apa, Nak, itu cuma mimpi." Tapi ia tahu, anak itu tidak berbohong.
Malam-malam Jumat Kliwon berikutnya, mimpi itu datang lagi. Ular yang sama, suara yang sama, lilitan yang semakin erat, bisikan yang semakin lembut, sekaligus mengancam. Aku sudah memberimu semua. Sekarang saatnya kau menjaga janjimu, istriku. Yuni menangis dalam tidurnya. Tapi tiap pagi ia tetap bangun, tetap bekerja, tetap tersenyum kepada tetangga. Hanya satu yang berbeda. Mata Yuni tak lagi hidup. Ada sesuatu yang mengintip dari balik tatapannya. Sesuatu yang menunggu. Dan malam Jumat Kliwon yang berikutnya akan segera datang. Sejak malam itu, Yuni tak pernah benar-benar tidur. Hatinya penuh kegelisahan. Pikirannya terombang-ambing antara takut dan menyesal. Andi sudah mulai pulih, tapi matanya sering kosong. Dan Dinda kerap terbangun karena mimpi buruk yang sama. Ular besar menatapnya dari balik pintu, berwujud bapak-bapak. Pagi itu dengan kerudung seadanya, Yuni berangkat sendirian keluar desa. Ia hanya meninggalkan pesan tertulis di meja makan. Ibu harus pergi demi kalian. Tunggu ibu pulang, jangan takut, ibu akan melindungi kalian. Dulu melindungi dari kelaparan, sekarang melindungi dari sebuah kengerian yang mengancam nyawa mereka. Ia naik ojek ke desa seberang. Tempat nama Kiai Nuruddin sering disebut dalam bisik-bisik. Dulu ia menganggap hal-hal seperti ini klinik terlalu mistis. Tapi kini kenyataan yang ia hadapi jauh lebih menakutkan daripada yang pernah ia pikirkan. Sampai di rumah panggung sederhana yang dikelilingi pohon beringin tua, Yuni langsung merasakan hawa yang berbeda. Sejuk, menenangkan, dan entah kenapa, seperti dilindungi. Seorang santri muda menyambut dan mempersilahkan masuk. Assalamualaikum. Yuni menyapa sambil menunduk. Kiai Nuruddin, pria sepuh berwajah teduh dengan sorban putih dan mata yang dalam, menatapnya lama. Ia tidak langsung menjawab, tapi mengangguk pelan, seakan-akan sudah tahu apa yang dialami oleh Yuni. Waalaikumsalam, Dok. Yuni terkejut. Belum sempat bicara lebih jauh, Kiai Nuruddin sudah membuka segalanya. Sudah tahu. Kamu telah menikah bukan dengan manusia, dengan jin dari golongan ular, Prabu Nagaraja, ujarnya tenang. Yuni langsung gemetar. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya mengangguk lirih. Air matanya mengalir perlahan. Aku ingin memutus semuanya, Kiai. Aku menyesal. Aku takut, bukan hanya untuk diriku tapi anak-anakku. Suaranya lirih penuh sesal. Kiai Nuruddin menarik nafas panjang. Perjanjianmu sudah masuk ke dalam ikatan sukma. Ini bukan sekedar janji mulut, tapi janji roh. Dan roh tidak bisa dibohongi. Yuni menggenggam lututnya. Saya siap menanggung akibatnya, Kiai, asal anak-anak saya selamat. Kalau begitu, kita harus masuk ke dalam alamnya. Aku akan meraga sukma, tapi ini tak bisa dilakukan sembarangan. Jumat lagi malam ini aku akan mulai. Kamu harus siap, karena saat ikatan ini diputus, mereka akan marah. Malam Jumat legi, langit tampak kelam, dan hawa angin terasa berat. Di ruang depan rumah Kiai Nuruddin, lilin kecil menyala di 4 penjuru, dan suara ayat suci bergema pelan. Kiai Nuruddin duduk bersila, tubuhnya perlahan terdiam, lalu tak bergerak sama sekali. Beberapa santri berjaga dengan zikir lirih, sementara Yuni duduk di pojok, menggenggam tasbih tua milik almarhum ibunya, satu-satunya warisan yang ia bawa. Di alam gaib, Kiai Nuruddin melangkah perlahan menembus kabut yang pekat dan dingin. Suara desisan terdengar dari segala arah, seperti ribuan ular berbisik dalam bahasa yang hanya dipahami oleh mereka yang terikat dengan dunia bawah tanah. Langkah demi langkah membawa Kiai ke gerbang istana bawah tanah yang terbuat dari batu hijau lumut menjulang tinggi. Dijaga 2 ekor ular sebesar pohon kelapa. Mereka mengangkat kepala tapi tidak menghalangi, seolah mereka tahu siapa yang datang. Di dalam,
istana itu penuh cahaya kehijauan yang samar. Tapi di balik keindahan itu, terasa kegelapan yang sangat tua, sangat purba. Dan di singgasana yang tinggi, duduklah Prabu Nagaraja. Tubuhnya setengah ular, setengah manusia, besar, bersayap, bersisik emas. Matanya menyala merah darah dan lidahnya panjang, menjulur terbelah. "Siapa kau yang berani masuk ke kerajaanku?" Suaranya menggema seperti dua suara bersamaan, satu berat dan satu seperti bisikan halus. "Aku Nuruddin, hamba Allah. Aku datang membawa amanah. Ikatan dengan perempuan bersama Yuni harus diputus. Ia telah menyesal. Ia ingin kembali ke jalan yang lurus." Prabu Nagaraja tertawa panjang. "Tidak semudah itu, manusia tua. Kami menikah bukan karena paksaan. Ia datang, ia menyerahkannya sendiri, dan aku mencintainya. Tapi cintamu mencelakakan. Kau racuni anak-anaknya, kau teror keluarganya, dan sebentar lagi kau akan memakannya, bukan? Itu bagian dari ikatan manusia tua. Jika ia ingin kaya, maka aku harus menjadi bagian dari hidupnya, dan aku sudah menandai anak-anaknya untuk kumakan." Kiai Nuruddin berdiri tegap. "Kalau begitu, aku akan lawan." Lalu dari mulutnya mengalir doa-doa tinggi, wirid dan ayat-ayat suci yang selama ini hanya dibaca oleh para alim untuk membuka dimensi langit. Setiap bacaan dari mulutnya menciptakan cahaya. Ular-ular penjaga mendesis keras, beberapa hancur menjadi abu hanya karena terkena kilatan doa. Prabu Nagaraja marah, menggerang, tubuhnya membesar, dan kepalanya bertambah dua, menjadikan 3 kepala ular yang mengarah pada Kiai Nuruddin sekaligus. Pertarungan tak tampak seperti pertarungan biasa. Ini perang simbolik antara cahaya dan kegelapan, doa melawan bisikan, hikmah melawan hawa nafsu. Prabu Nagaraja mengeluarkan kabut hitam yang membungkus tubuh Kiai, tapi cahaya dari tasbih Kiai memecahnya. Ia membaca ayat kursi, lalu Asmaul Husna dan doa pemutus ikatan gaib. "Ya Allah, hancurkan segala kesyirikan, putuskan ikatan makhlukmu dengan jin yang sesat." Kilatan cahaya menyambar ke arah Prabu Nagaraja. Salah satu kepala ular meledak dan menguap jadi asap hitam. Ia menjerit, mendesis, meraung dan seluruh istana bergetar. Tembok-temboknya retak dan tanah berguncang. Akhirnya dengan satu teriakan panjang dari Kiai yang membacakan surah Al-Falaq, suara langit memekakan telinga dan tubuh Prabu Nagaraja hancur menjadi pasir berkilau. Istana lenyap, kabut hilang, hening. Yuni terbangun di pagi hari dengan tubuh yang sangat ringan. Ia masih berada di rumah Kiai Nuruddin, tapi semuanya terasa berbeda, lebih jernih, lebih damai. Kiai duduk di dekatnya, matanya sedikit merah tapi tenang. "Sudah selesai, Nduk." Yuni menangis, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Beban bertahun-tahun seperti dicabut dari dadanya. "Lalu dia, suamiku dari alam jin itu, bagaimana, Kiai?" "Sudah kembali ke asalnya, Nduk. Tapi ingat, bekas ikatan itu tidak hilang begitu saja. Kadang akan terasa, tapi selama kamu istiqomah, insya Allah kamu akan aman." Ketika Yuni pulang ke rumah, semuanya tampak berbeda. Rumah yang dulunya penuh barang mewah kini kembali sederhana. Lemari kosong, perhiasan hilang, bahkan motor baru yang dibelikan Prabu Nagaraja tak ada lagi di garasi. Namun anak-anaknya sehat. Andi berlari menyambut sambil memeluk ibunya erat. "Bu, ibu pulang," katanya dengan mata berbinar. Dinda pun ikut memeluk sambil berkata, "Tadi malam Dinda mimpi ular besar itu pergi, Bu. Dia bilang akan tidak mengganggu lagi dan minta ampun." Yuni memeluk mereka sambil menangis, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Beberapa hari kemudian Kiai Nuruddin datang ke rumah membawa sebuah mushaf Al-Quran kecil dan sebuah tasbih kayu. "Simpan ini dan jangan pernah buka pintu itu lagi ya, Nduk. Pintu ke dunia gaib yang menjanjikan kekayaan tapi mengambil akal sehatmu." Yuni mengangguk, menatap mushaf itu lama, lalu memeluknya erat-erat. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sore itu Yuni duduk di teras rumahnya yang sederhana bersama Andi dan Dinda. Mereka makan singkong goreng dan teh manis. Tak ada lemari besar, tak ada televisi mahal, tak ada cincin emas, tapi mereka tertawa. Angin sore menyapu rambut Yuni pelan.
Ia menatap langit yang bersih. Dalam hatinya ia tahu, ini bukan akhir dari semuanya. Tapi ini adalah awal yang baru. Awal dari hidup yang bebas, walau berbekas. Dan ia akan selalu ingat satu hal. Jika sesuatu datang terlalu cepat dan terlalu mudah, bisa jadi itu bukan rezeki, tapi mudorot. Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa mengambil hikmah. Tony Alves pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya.